Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Lama Dukeleng. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Lama Dukeleng. Kesatria Tanah Wajo. Lama Dukeleng dilahirkan di Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 1700. Ia adalah anak dari Arung, Raja, Peneki Lamatai Sotu Emadetia dan Witenriangka Arung, Raja, Singkang. Karena kedua orang tuanya penguasa di Peneki dan Singkang, ia kerap disebut Arung Singkang dan Arung Peneki. Ketika masih kecil, Lama Dukeleng tinggal di lingkungan istana kerajaan Wajo. Menginjak usia remaja, pada tahun 1713, ia diajak pamannya ke kerajaan Bone untuk menghadiri undangan Raja Bonela Patomatanatika yang hendak mengadakan perayaan pemasangan giwang putrinya, Iwale, di Cenrana. Ia mengiringi pamannya seraya memegang tempat sirih raja. Pada perayaan tersebut diadakan perlombaan madenggeng, perburuan rusa, dan juga mapabite, sabung ayam. Dalam pelaksanaan mapabite itu terjadi kecurangan di pihak kerajaan Bone. Ayam jago putra Raja Bone mati dikalahkan oleh ayam jago milik Arung Matoa Wajo. Namun demikian orang-orang Bone menyatakan pertarungan ayam itu berakhir sama kuat. Ia tak dapat menerima kecurangan itu. Keributan yang menjadi perkelahian besar pun tak terhindarkan. Ia turut bertarung mempertahankan kebenaran yang kukuh dipegangnya. Dalam perkelahian itu banyak korban jatuh di pihak kerajaan Bone. Mengingat perkelahian itu terjadi di Cenrana yang terletak di wilayah Bone, maka ia dan orang-orang Wajo terpaksa menyelamatkan diri. Mereka melarikan diri dari Cenrana melalui sungai Walenae untuk menghindari kejaran orang-orang Bone. Sekitar tahun 1714, Lama Dukeleng menghadap dan meminta restu Arung Matoa Wajo di Dewan Pemerintah Wajo, Arung Bentempola, untuk berlayar meninggalkan daerah Wajo. Ia berniat merantau guna mencari ilmu dan pengalaman. Ia hanya berbekalkan 3 hal, yaitu ujung mulut, ujung keris, dan ujung kemaluan. Anggota Dewan Pemerintah Kerajaan Wajo Tenri Wija Daeng Situju berpesan agar ia senantiasa mengingat negeri Wajo selama perantauannya. Lama Dukeleng meninggalkan Wajo dengan diiringi para pengikutnya. Dengan menggunakan perahu layar, mereka menuju Johor. Setibanya di sana, ia bertemu dengan saudaranya yang bernama Daeng Mateko yang dikenal selaku saudagar kaya raya Johor. Ia beserta pengikutnya kemudian menuju Malaka kemudian berpindah serta menetap di Kerajaan Pasir, Kalimantan Timur. Di tempat tinggalnya yang baru itu, Lama Dukeleng membangun armada laut yang kuat hingga berhasil menguasai Selat Makassar. Namanya sangat disegani di selat yang memisahkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi tersebut, namanya juga disegani di kawasan Kerajaan Pasir. Raja Pasir kemudian menikahkan putrinya dengannya. Anak-anak Lama Dukeleng di kemudian hari menikah dengan bangsawan dan keluarga raja. Anaknya yang bernama Peta Tusi Bengareng dan para keturunannya menikah dengan raja-raja Kerajaan Pasir. Peta Turawe, anaknya yang lain dan para keturunannya menikah dengan raja-raja kerajaan Berau dan Kutai. Sementara anaknya yang lainnya lagi, Peta Tusiangka beserta keturunannya menikah dengan raja-raja kerajaan Bulungan dan Sulawesi Tengah. Lama Dukeleng dikenal sebagai penguasa Selat Makassar. Armada pasukan Belanda yang melintasi Selat Makassar pun tak luput dari serangan dan penghadangan yang dilakukan kekuatan bersenjata pimpinannya hingga Belanda menjulukinya sebagai bajak laut. Lama Dukeleng kemudian bertahta selaku Sultan Pasir. Kekuatan armada kerajaan Pasir ketika itu sangat disegani. Pasukan Belanda pun kesulitan menghadapi kekuatan armada kerajaan Pasir. Berulang-ulang terjadi peperangan di antara mereka dan pasukan Belanda menderita kerugian yang banyak akibat kekalahan yang sering mereka alami. Sekitar 10 tahun Lama Dukeleng memerintah kerajaan Pasir, datanglah Ladale Arung Ta'a, utusan dari Wajo. Utusan itu mengabarkan keadaan Wajo yang genting akibat ancaman dari kerajaan Bone. Ia menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Wajo meski halangan terutama dari pasukan Belanda harus dihadapinya. Lama Dukeleng menggerakkan seluruh kekuatannya untuk kembali ke Wajo. Kekuatan mereka dibaginya menjadi 2, yaitu pasukan laut yang dipimpin Labanatu Asa, dan pasukan darat yang dipimpin Panglima Puana Pabola dan Panglima Cambang Balolo. Baik pasukan laut dan pasukan darat mereka terdiri dari prajurit-prajurit yang telah berpengalaman dalam berbagai pertempuran. Kekuatan pasukan laut mereka kian perkasa dengan keberadaan meriam-meriam baru yang mereka beli dari orang-orang Inggris. Kekuatan pendukung Lama Dukeleng menuju Makassar melewati Mandar setelah kemudian singgah di Pulau Sabutung terlebih dahulu. Dalam perjalanan menuju Makassar itulah armadanya mendapat serangan dari armada Belanda.
Serangan pertama berlangsung pada 8 Maret 1734. Beberapa perahu perang Belanda menggempur armadanya. Namun, armadanya mampu menangkis bahkan memukul balik kekuatan armada Belanda hingga perahu-perahu Belanda segera menjauh. 4 hari kemudian, 12 Maret 1734, 6 perahu perang Belanda kembali melakukan serangan terhadap armadanya. Perang berkecamuk dengan sengit selama 2 hari. Lagi-lagi, armadanya menunjukkan keunggulannya dengan memukul mundur perahu-perahu perang Belanda tersebut. Armada Lama Dukeleng tetap mendapat serangan dari pasukan Belanda. Ketika armada tersebut berlayar di antara Pulau Lae-Lae, pasukan Belanda yang berada di benteng menembaki armadanya dengan peluru-peluru meriam. Prajurit-prajurit pendukungnya membalas serangan tersebut juga dengan serangan peluru meriam dengan sangat gencar. Gubernur Makassar, Johan Santij, mengirimkan pasukan Belanda dengan diiringi ancak Baeda Kapitang Melayu menuju Pulau Lae-Lae untuk menghadapi armada Lama Dukeleng. Peperangan dahsyat segera pecah. Ia dan pasukannya menunjukkan kemampuan berperangnya yang luar biasa hingga hampir semua anggota pasukan Belanda yang diperintahkan Gubernur Johan Santij itu tewas di tangan mereka. Armada Lama Dukeleng meneruskan perjalanan menuju Bone. Ketika mereka tiba di ujung Palete, Ratu Bone Wi Batarutoja yang merangkap Datu Sopeng mengirimkan pasukan untuk menghadang kedatangan armadanya. Ratu Bone Wi Batarutoja yang menjadi sekutu Belanda melarang armadanya melintasi Sungai Cenrana. Ratu Bone Wi Batarutoja menyatakan bahwa ia pernah melakukan kesalahan ketika remaja dahulu hingga ia disebut Topasalana Bone, orang bersalah terhadap Bone, hingga ia dilarang masuk melalui Sungai Cenrana. Ia menghormati keputusan itu hingga ia perintahkan pasukannya menuju Doping untuk menuju Singkang. Jumlah anggota pasukannya kian bertambah setelah orang-orang Wajo menyatakan bergabung dengan pasukan pimpinannya. Pada akhirnya Lama Dukeleng kembali ke Wajo. Mengingat Lasa Lawang Eng selaku pemangku Arung Matoa Wajo telah berusia lanjut, Dewan Adat, Arung Eneng, bersepakat untuk mengangkat Lama Dukeleng menjadi Arung Matoa Wajo ke-34. Pengangkatannya selaku Arung Matoa Wajo dilakukan di Paria pada 8 November 1736. Kekuatan Wajo kian meningkat dalam pemerintahannya. Kerajaan Bone pun dikalahkan setelah terjadi peperangan dahsyat antara Wajo dan Bone. Karena keberhasilannya, ia lantas digelari peta Pamaradekangi Wajo Natu Wajoe yang berarti orang yang memerdekakan tanah Wajo dan rakyatnya. Dalam pemerintahannya, Lama Dukeleng berhasil menciptakan strategi pemerintahan yang baik hingga mampu mengikis dominasi Belanda. Wilayah kerajaan Wajo juga kian meluas dalam pemerintahan Lama Dukeleng tersebut. Lama Dukeleng terus memerintah kerajaan Wajo hingga akhirnya wafat di Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 1765.